Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih insyaallah rahmat Allah. Mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah. Oleh karena pada malam hari ini di bulan suci Ramadan, kesehatan masih Allah curahkan kepada kita, juga kesempatan dan nikmat iman serta banyak nikmat-nikmat yang lain. Juga mari senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Malam ini atau bulan Ramadan kali ini kita sangat bersyukur oleh karena suasana yang sudah terbuka, tidak ada lagi kita diintip oleh orang-orang yang melarang kita, sehingga itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Karena itu pastilah dengan izin Allah kita bisa rasakan pada suasana seperti ini. Adapun judul yang disampaikan protokol tadi itu puasa dan filsafat perut, baru judulnya terlalu seksi ya. Jadi memang puasa itu sebenarnya untuk mengendalikan nafsu kita. Perut kita ini terlalu banyak maunya, sehingga dengan puasa itu harusnya ada membekas dalam diri kita. Puasanya kita makan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Oleh karena itu kaum hedonis yang senang, bersenang-senang, tapi belum tentu dia tenang, seperti penceramah tempo hari itu selalu menghembuskan bahwa ikutilah gaya hidup kami, konsumsi apa yang kami tawarkan, baik barang maupun jasa, supaya Anda rasakan kenikmatan luar biasa. Nah itulah yang dengan puasa ini kita harus kendalikan itu semua. Ini sifat Allah itu kan, atau malaikat pun seperti itu, tidak makan dan minum. Nah kita dilatih untuk berpuasa atau melalui puasa agar supaya kita juga mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di subuh kedua di bulan suci Ramadan ini, kultum, bahwa puasa sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Oleh karena itu ritual atau ibadah puasa ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Oleh karena syariatnya jelas. Nah, apakah puasa masih tetap cocok dalam suasana ketika zaman materialisme dan hedonis yang menjadi ancaman buat kita ini? Sudah tentu jawabnya tetap relevan. Justru itulah puasa mampu merecovery atau memulihkan kondisi kita untuk tetap bagaimana memegang teguh nilai-nilai puasa meskipun kita sudah di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pengertian puasa adalah imsak, al-imsak, dari makan dan minum. Nah ketika perut menuntut sesuatu tapi Allah yang melarang kita untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu, disitulah luar biasanya puasa yang kita tunaikan. Di lain pihak musuh-musuh Islam sangat getol juga menyampaikan berbagai program, strategi yang jitu untuk mempengaruhi kita agar supaya kita menuruti apa yang mereka kehendaki. Jadi materialisme itu berusaha memabukkan umat muslim dengan racun, meskipun bukan racun cyanida yang diduga ditaruh di minuman Mirna oleh Jessica. Apa prinsip mereka? Nikmatilah hidup ini sepuas-puasnya. Ini prinsip materialisme dan hedonisme. Karena hakikat kehidupan itu hanya di dunia. Tumpuklah harta sebanyak-banyaknya dengan jalan apapun. Milikilah semua barang yang kami tawarkan. Lihatlah dan tirulah gaya hidup kehidupan kami, ikutilah tradisi kehidupan kami. Nah ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Sekarang juga kita sudah rasakan bagaimana tantangan ini kita harus sikapi. Jadi materialisme adalah filsafat perut. Selalu perut itu yang menjadi
ya fokus bahwasanya itu harus dipenuhi terus menerus. Ia mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mengisi perut sepuas-puasnya, dan perut ini memang bisa melar kalau kita dalam kondisi, ya kita lihat orang yang suka mabuk ya, perutnya itu membuncit ya. Materialisme mengarahkan bahwa tujuan hidup adalah mengisi perut. Materialisme mengarahkan pikiran dan hati manusia hanya untuk bersenang-senang. Tapi pencerama Tarwi pernah katakan itu, tapi tidak tenang. Ya, betul itu ya. Suatu racun yang mengajarkan, mengabdilah kalian kepada perutmu, jadilah hamba perutmu. Dan ini 11 bulan kita lakukan itu atau lakoni itu tidak ada kendali, kecuali mungkin yang masih rutin melaksanakan puasa Senin Kamis ya. Oleh karena itu sungguh berbahaya filsafat perut ini, karena masalah tuntutan perut inilah manusia lalai dari yang halal dan serakah kepada yang haram ya. Maka tidaklah heran salah satu sebab kerusakan hati dan mental dalam kehidupan kita sehari-hari bersumber dari kebutuhan perut ya. Dan itulah sumbernya adalah materialisme dan hedonisme. Ketika kita ya mempunyai ideologi materialisme maupun hedonisme, sikap kehidupan kita dalam keseharian kita, ini adalah musuh kita bersama. Dan ini dalam mata kuliah pendidikan Pancasila juga bagian dari permasalahan bangsa kita. Hedonisme, hidup foya-foya ya, butuh banyak duit sehingga yang halal ya, yang haram dihalalkan ya. Dari hal itulah marilah kita melihat ya betapa Allah memberikan kita jalan keluar. Jalan keluarnya itu menjadikan puasa sebagai wasilah untuk bertakwa kepadanya. Jadi bagaimana kita mengeliminasi sikap hidup hedonis tadi, mengikuti nafsu, materialisme dan hedonisme, itu Allah menyediakan sarana wahana untuk kita berpuasa, utamanya di bulan suci Ramadan. Dan puasa itu adalah bukti ketakwaan kita menuju apa yang menjadi perintah Allah, dan itulah endingnya puasa yang kita selenggarakan atau tunaikan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu termasuk saya sendiri sangat sulit ya, sangat sulit mengendalikannya, utamanya kalau kita ada kerja fisik itu memang terkuras tenaga. Ketika misalnya kita puasa atau kemudian kita berbuka, di situ hidangan luar biasa banyak yang enak-enak ya, itu sulit kita kendalikan. Ketika perut kita kosong dan kita lihat ada jenis macam-macam di situ, ada cola, ada cendol, ada teh ya. Tadi saya posting itu bahwa teh itu sangat tidak dianjurkan untuk berbuka ya, tapi kita makan yang manis juga, jadi apa bedanya ya? Seperti ikat risala itu enaknya itu ya, di atasnya songkolo ada gula merah ya. Oleh karena itu ya, puasa seorang muslim ya, kosongnya perut mengantarkan dirinya kepada kejernihan pikiran. Dalam berbagai informasi yang biasa kita baca, memang untuk meningkatkan ilmu seseorang itu juga butuh puasa ya. Ketika Nabi Musa berpuasa 40 hari itu dalam rangka persiapan untuk menerima wahyu ya. Harusnya juga kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan ada peningkatan keilmuan kita. Nah ini kita selama ini kalau rata saya terus ya, termasuk saya juga seperti itu ya. Jadi itu ada seorang yang kita kenal ya, Suhrawardi Al-Maqtul. Al-Maqtul artinya itu terbunuh. Jadi memang beliau ini adalah pendiri mazhab baru filsafat Islam pasca Ibnu Rushd ya. Ada kitab yang dia susun, yang dia tulis. Salah satu permintaannya, kalau Anda mau baca kitab saya, puasa dulu 40 hari.
Kalau Anda cuma langsung baca itu tidak ada bekas sama sekali. Luar biasa. Jadi itu memang diharapkan setelah kita berpuasa ada pencerahan, ada peningkatan pengetahuan. Ya. Nah, bagaimana pengalaman kita selama ini melaksanakan ibadah puasa dikaitkan dengan filosofi perut tadi? Apakah sudah seperti apa yang diharapkan dengan berusaha berlapar-lapar? Jadi memang ketika kita berpuasa itu pikiran jernih, tidak macam-macam kita pikir. Ya, kalau masih ada orang berpuasa kemudian sama gelisahnya pada saat dia tidak berpuasa, berarti itu nafsunya masih aneh-aneh, tidak bisa dikendalikan. Ya. Oleh karena itu Sahrawardi Al-Maktul menjelaskan bahwa ibadah puasa idealnya bisa menghadirkan pencerahan diri yang bisa diraih oleh pelakunya. Nah, jadi dari ibadah ritual puasa yang dijalani seseorang akan mampu menghasilkan sebuah pencerahan yang mempersiapkan batin untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Kalau kita tidak ada penambahan wawasan ketika berpuasa ataupun pengetahuan kita tidak, ya. Oleh karena itu, ya, tidak usah lama-lama ya, karena ini kan parekat ya. Kita justru tidak bisa terlalu banyak bicara di sini. Nanti pitikan kanai. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanyalah ya trigger atau pemacu ya untuk kita bagaimana menyikapi bulan suci Ramadan ini. Sudah tentu dengan minimal makan dan minum kita bisa kendalikan. Kalau misalnya tadi kita buka puasa di pendopo, luar biasa banyaknya kue, ada kola, ada ya kurma, ada juga hidangan di piring, itu mungkin kita perlu batasi. Ya, oleh karena kalau orang yang kenyang itu juga dia gelisah. Ya, mohon maaf kalau ada yang agak ya seperti Pak Dokter bilang tidak bisa lagi lihat kakinya kalau berdiri melihat ke bawah, itu terlindung oleh perutnya, itu dia gelisahnya luar biasa itu. Oleh karena itu orang yang justru langsing itu santai. Orang di situ sudah setengah mati gelisah karena ya mungkin berat badannya sudah over, kakinya juga setengah mati angkut dia. Ya. Oleh karena itu beban berat badan kita sangat perlu juga dipertimbangkan, bahwasanya kaki kita kan sama semua, tidak ada kaki yang lebih besar karena berat badannya berat. Oleh karena itu di sini dampak dari makan berlebihan itu lonjakan gula darah akan lebih tinggi. Ya. Kemudian meningkatkan risiko kanker kalau terlalu kuat makan, mengganggu kesehatan mental, juga kinerja ginjal. Banyaknya orang cuci darah ya, karena ginjalnya tidak mampu lagi menyaring apa yang dia konsumsi. Kemudian mengganggu metabolisme tubuh. Nah, ini yang paling bahaya ini. Jadi kalau metabolisme tubuh sudah tidak berfungsi, ya apalagi yang terjadi dalam tubuh kita ini. Itu dari aspek kesehatan kalau terlalu serakah ya. Tapi ada prinsip dulu, saya pernah ikut, ada mahasiswa S3, dia menulis mengenai penyebab orang di Takalar itu banyak diabetes, karena prinsipnya adalah ejatompina doang. Itu perlu kita hindari ya. Yang penting masukkan saja di perut. Kalau mau dampaknya gula atau diabetes atau apa terserah. Itu bukan prinsip Islam ya. Jadi harusnya kita makan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ini prinsip sama dengan konsumen cerdas, belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai nafsu atau keinginan ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.